Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Mekarsari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik pada hari ini, pada minggu pagi ini. Dan kita masih berjumpa dalam ibadah secara online hari ini. Biarlah itu tidak mengurangi semangat kita masih terus setia dalam mengikuti ibadah. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kita akan masuk dalam ibadah kita bersama-sama pada Minggu pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Mari kita pujikan satu pujian sukacita, bangkit, serukan nama Yesus. Berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, karena pada minggu pagi ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing. Itu merupakan satu anugerah yang besar yang Engkau nyatakan kepada kami dalam keluarga kami Tuhan. Walaupun kami saat ini secara langsung tidak bersama-sama, tetapi kami bersyukur karena di rumah-rumah jemaat, di keluarga-keluarga kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan itu semua boleh berkenan di hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, supaya apa yang akan kami berikan, ibadah kami ini boleh memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadirat Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita, pengakuan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dia sanggup. Dahulu
Mari saat ini kita akan menyiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Panggilan memberi akan diambil dari Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Demikian bunyinya, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kali ini kita masih memberikan secara transfer. Nomor rekening ada di layar kaca yang sudah dicatat di situ. Bapak dan Ibu Saudara boleh mencatatnya dan akan silakan ditransfer ke nomor rekening tersebut. Kita akan menyanyikan satu pujian berkat anak cucu sambil kita menyiapkan hati kita untuk memberi. Persembahan yang diberikan, biarlah Tuhan berkenan dengan persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal hanya melalui nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Biarlah persembahan kami boleh digunakan bagi perluasan kerajaan Tuhan melalui gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Engkau urapi, Engkau berkati supaya persembahan ini boleh berguna. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah atau firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, sekalipun kita beribadah dengan situasi yang berbeda, bukan di gereja tetapi di rumah kita masing-masing. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami untuk kami terus percaya kepadamu, dan ajar kami untuk kami terus bersyukur kepadamu, Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau sebentar lagi kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita bulan Juni adalah menjadi orang Kristen yang kuat. Dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini, bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat berdasarkan Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama, saya mau bertanya, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengharapkan sesuatu, tapi apa yang Bapak Ibu harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Atau bahkan terjadi tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Kecewa, marah dengan Tuhan, atau bahkan mundur daripada Tuhan? Sedikit kesaksian sebelum kita bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Tahun 2017 kami sekeluarga menantikan kehadiran seorang anak dari kakak saya, Mas Eko. Waktu itu HPL-nya KSR itu Oktober 2017. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya bagaimana excitednya seseorang ketika menantikan kelahiran seorang anak. Tetapi pada saat itu, waktu itu saya masih di asrama STT Baptis Jakarta. Saya ditelepon oleh Mas Eko dan Mas Eko ngabarin kalau si bayi udah lahir, dan tapi beberapa jam kemudian dipanggil oleh Tuhan. Nah, saat itu secara manusia kami sekeluarga kecewa dan bertanya-tanya kok bisa, padahal setiap di check up pasti si bayi ini sehat dan kaisernya juga sehat. Nah, ketika saya dapat kabar bahwa si Elora ini lahir dan kemudian beberapa jam kemudian meninggal, dipanggil Tuhan, itu rasanya seperti tidak mungkin. Nah, tapi kemudian kurang lebih 2 tahun setelahnya Kaiser hamil lagi dan kembali lagi kami menantikan hadirnya seorang anak. Nah, Desember tahun 2019 kemarin kami menantikan hadirnya Erselin namanya. Nah, waktu itu saya dan suami saya berencana untuk pergi ke Jember tanggal 20 Desember malam. Kemudian orang tua saya, Bapak dan Ibu saya berangkat dari Temanggung ke Jember tanggal 21 Desember. Nah, tetapi tanggal 20 Desember siang waktu itu saya ada di kantor, kemudian Mas Eko telepon dan ngabarin bahwa Erselin, seorang bayi yang kami nanti-nantikan itu lahir dan Tuhan panggil kembali. Secara manusia saat itu saya sedih, sangat sedih, dan kemudian saya berpikir kok bisa sih hal seperti ini terjadi. Tahun 2017 Elora lahir dan kemudian beberapa jam kemudian dipanggil oleh Tuhan. Tahun 2019 Erselin lahir dan kemudian dipanggil oleh Tuhan juga. Saya kemudian teringat kepada satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa rancanganku itu bukanlah rancanganmu, dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Tetapi pada saat itu saya berpikir, loh, di mana kebaikan yang Tuhan janjikan itu?
Tetapi kemudian yang satu hal yang kami pelajari bahwa Tuhan itu bekerja bukan sesuai dengan apa yang keluarga kami harapkan, tetapi Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang Bapak Ibu harapkan, seperti yang saya harapkan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Pertanyaannya, bagaimanakah supaya kita tetap memiliki kekuatan iman ketika kita menghadapi persoalan, ketika apa yang kita harapkan itu terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Bapak Ibu Saudara bisa buka bersama-sama Alkitabnya di Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Saya akan membacakannya. Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian? Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seberapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada akhirnya mulai ragu di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Biasanya keraguan itu muncul ketika persoalan itu datang dan kemudian kehidupan di sekeliling bukan menjadi semakin baik tetapi menjadi semakin rumit. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Yesaya 40 itu mengenai keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu ya, kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ya, dari sejak Abraham, kemudian bangsa Israel masuk ke dalam perbudakan, kemudian Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dan saat itu banyak sekali pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan adakan. Tetapi bangsa Israel pada saat itu tetap keras kepala, tetap tegar tengkuk. Padahal mujizat mereka alami setiap harinya. Nah, sampai akhirnya bangsa Israel itu mengalami pembuangan ya ke Babel pada saat itu. Nah, kemudian bangsa Israel, kalau kita baca di Yesaya 40 ini di ayat yang ke-27, pada masa itu bangsa Israel mulai meragukan Tuhan. Ya, di situ dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi pada saat itu bangsa Israel merasa bahwa mereka itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa kok Tuhan tidak membebaskan mereka dari tanah pembuangan pada saat itu. Mereka kecewa, mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kehidupan mereka. Sampai akhirnya di ayat yang ke-27 itu dikatakan, mereka berkata bahwa hidupku ini tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak perhatikan Allahku. Bapak Saudara, pernahkah kita diperhadapkan oleh persoalan dan kemudian kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan
Tuhan kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa kecewa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dan Bapak Ibu Saudara mengharapkan pertolongan, tetapi pertolongan itu tidak kunjung datang? Nah, bangsa Israel merasa saat itu bahwa kehidupan mereka berantakan, mereka kecewa dengan Tuhan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya memilih untuk mundur dari Tuhan, memilih untuk menyembah berhala pada saat itu. Nah, kemudian Tuhan memilih Nabi Yesaya pada saat itu untuk memperingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan, apakah Tuhan itu tidak bersama-sama dengan bangsa Israel? Apakah benar Tuhan itu meninggalkan bangsa Israel? Saya rasa tidak seperti itu. Saya rasa Tuhan tetap memperhatikan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel itu banyak yang memilih untuk meragukan Tuhan. Nah, menarik yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang mulai meragukan Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan dengan sebuah pertanyaan di ayat yang ke-27, dengan siapakah engkau ingin menyamakan aku? Dengan siapakah bangsa Israel ingin menyamakan Tuhan? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang ke-25 itu, dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian, satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Melalui Yesaya, Tuhan ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa hidup mereka itu sebenarnya tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa kehidupan bangsa Israel itu sama sekali tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan seluruh isi dunia, dan bahkan kehidupan bangsa Israel pun ada dalam kendali Tuhan. Nah, melalui Yesaya, Tuhan ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa kehidupan mereka tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, bahwa mereka mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang mengendalikan kehidupan mereka. Tuhan tahu bahwa menjadi pengikut Tuhan itu adalah sebuah perjuangan. Tidak mudah ketika kita mengikut Tuhan. Kita berjuang untuk tetap mempertahankan iman kita, sekalipun kita sedang ada dalam pergumulan. Sekalipun tantangan kehidupan itu selalu ada. Nah, itu adalah perjuangan yang pengikut Tuhan itu alami. Nah, dan Tuhan tahu hal itu. Nah, bagaimana supaya iman kita itu tetap kuat sekalipun kita mengalami persoalan? Bagaimana supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun apa yang kita harapkan terjadi tidak seperti yang kita harapkan? Yang pertama, melalui firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, yang memperhatikan kehidupan kita dan yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi persoalan, sedang diperhadapkan dengan tantangan kehidupan yang tidak kunjung membaik, ingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita, yang memegang kendali kehidupan kita. Yang kedua, kita mau melihat di ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Selanjutnya firman Tuhan kepada Nabi Yesaya mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan kekuatan yang baru. Memberikan kekuatan yang baru kepada siapa? Kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan oleh persoalan, apakah kita menanti-nantikan Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini? Yang firman Tuhan janjikan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru ini dikatakan bahwa kekuatannya itu seperti Raja Wali. Nah, Bapak Saudara pasti sudah tahu ya keunikan-keunikan Raja Wali itu seperti apa. Selain burung Raja Wali ini memiliki pandangan yang tajam, ternyata burung Raja Wali ini juga memiliki kemampuan terbang, ya. Jadi kemampuan terbangnya burung Raja Wali ini sampai di ketinggian 11.200 meter di atas laut, ya. Dan dikatakan bahwa memegang rekor burung yang mampu terbang tertinggi. Dan selain itu, keunikan dari burung Raja Wali itu adalah saat badai datang, burung Raja Wali itu bukannya diam menghindari badai, tetapi dia justru menghadapinya dan menggunakan badai itu untuk melambung tinggi. Jadi saat badai datang, Raja Wali itu justru dia terbang, mengepakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya. Jadi dia menghadapi badai itu. Nah, dia mempunyai kekuatan untuk menghadapi badai. Nah, yang firman Tuhan janjikan, yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah kekuatan yang baru yang seperti burung Raja Wali. Kekuatan yang baru yang mampu menghadapi badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita yang kedua, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dan kekuatan yang baru itu adalah kekuatan yang seperti burung Raja Wali punya. Kekuatan yang mampu menghadapi badai. Nah, kekuatan yang seperti itu hanya dapat kita peroleh di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak akan mempunyai kekuatan seperti itu. Tapi di dalam Tuhan, semuanya mungkin. Di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun kita menghadapi persoalan hidup. Saat ini kehidupan kita sedang diperhadapkan dengan persoalan virus corona, dan saya yakin semuanya pasti mengalami dampaknya. Ya, bersyukur kalau kita tidak sampai di PHK. Tapi kemarin teman saya ada yang curhat dengan saya, dia kehilangan pekerjaan gara-gara dampak dari corona. Jadi ada begitu banyak hal yang sebenarnya bisa kita khawatirkan akhir-akhir ini, apalagi di masa pandemi ini. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak perlu khawatir, karena seperti yang tadi firman Tuhan katakan, kita akan memperoleh kekuatan yang baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana supaya iman kita tetap kuat sekalipun kita diperhadapkan oleh berbagai persoalan hidup. Yang pertama, kita ingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Dan tentunya kekuatan itu adalah kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi persoalan kehidupan. Dan kita akan keluar menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.
Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, dan kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir akan hal apapun yang terjadi di sekeliling kami, di kehidupan kami, karena kami memiliki Allah yang maha kuasa. Dan ajar kami Tuhan untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu ketika kami menanti-nantikan Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru, mendapat kekuatan yang tidak kami peroleh dari luar Tuhan. Kami hanya memperoleh kekuatan itu dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Mekarsari, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu terus menguatkan hati kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam segala situasi. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Mujizat itu nyata. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu kalau kami ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa kami ini ada damai sejahtera yang daripada-Mu, Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Presiden dan juga Wakil Presiden, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Tuhan juga akan berkati para jajarannya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan juga mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dalam bekerja, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk lembaga-lembaga baptis Indonesia. Kami berdoa untuk BPN, YBI, YRSBI, Bamusnas. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, untuk jemaat-Mu, untuk orang-orang yang bekerja di lembaga baptis ini, supaya mereka juga dapat bekerja dengan takut akan Tuhan, dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk program-program yang ada, biarlah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk rencana Mubes, Tuhan, yang tertunda, kiranya tepat pada waktunya, Tuhan. Mubes dapat terlaksana dengan baik dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang saat ini bekerja keras untuk menangani virus corona, Tuhan. Kiranya Tuhan memberi
memberikan mereka perlindungan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, bahkan Tuhan memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Gereja Baptis Mekarsari Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan Jemaat Baptis Mekarsari ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau saat ini mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang merasa khawatir, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk Jemaat Mekarsari supaya iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya iman mereka terus terpelihara di dalam Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan supaya Jemaat Mekarsari ini bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat Mekarsari terus mengandalkan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami mau terus mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekeliling Gereja Baptis Mekarsari ini, biarlah mereka juga dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan berkati mereka supaya mereka juga dapat mengenal Tuhan dan dapat mengakui bahwa Yesus adalah Allah satu-satunya Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami terus percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa apapun yang kami naikkan di hadapan-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Dan Tuhan Yesus, saat ini juga kami bersatu hati, kami berdoa kalau saat ini kami juga sedang mencari gembala sidang untuk Gereja Baptis Mekarsari. Kiranya Tuhan memilihkan yang tepat untuk kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus lebih tahu daripada kami. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dengan kehendak-Mu. Kalau dana kami masih kurang, kami percaya hanya Tuhan Yesus yang dapat mencukupkan setiap dana yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami terus mempercayakan seluruh kehidupan kami dan juga seluruh Jemaat Mekarsari dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara hidup kami. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.